Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi kegiatan saya ya teman-teman. Ini saya baru aja pulang dari pasar membeli kebutuhan untuk hari ini ya. Saya beli cup ukuran 10 oz, juga ada susu, melek, dan juga ada keju, dan juga ini saya beli Nutrijel plain ya teman-teman. Alhamdulillah saya tuh punya stok buah naga ya, karena memang kemarin saya tuh punya banyak. Ini tuh sekitar sudah umur 3 minggu gitu ya teman-teman di kulkas, tapi alhamdulillahnya ini masih bagus. Supaya nggak bosen aja ini saya nikmatin buah naganya. Jadi ini mau saya olah, mau saya bikin sesuatu yang baru gitu ya teman-teman, supaya nggak bosen aja. Karena dari kemarin buah naga ini selain di jus hanya saya bikin sebagai salad buah aja gitu. Nah kebetulan juga hari ini tuh hari Senin gitu ya teman-teman, jadi harinya orang berpuasa sunnah insya Allah gitu ya. Jadi ini saya mau bikin supaya bisa nemenin buka puasanya kami dan juga orang-orang yang lain gitu ya. Siapa tahu nanti bisa ditawar-tawarkan gitu ya teman-teman. Untuk satu resep ini saya menggunakan 1,5 buah naga ya teman-teman. Nah ini mau saya blender dulu, mau saya halusin. Ini tanpa menambahkan air ataupun gula ya teman-teman. Sama seperti kalau kita bikin jus, hanya saja ini tidak ada penambahannya. Ini pure untuk buah naga ya teman-teman. Setelah halus seperti ini saya turunkan. Alhamdulillah selanjutnya ini saya mau nimbang gula ya sebanyak 200 gram. Jadi untuk satu resep itu 200 gram gula ya teman-teman. Selanjutnya setelah nimbang gula ini saya siapkan pancina dan juga 1 liter air ya. Ini saya masukkan 1 liter air dan juga baru deh saya tambahkan gula yang sudah ditimbang tadi ya teman-teman. Ini 200 gram gula dan juga 2 saset Nutrijel plain ya teman-teman. Jadi ini saya pakai Nutrijel plain gitu ya, Nutrijel yang tanpa rasa. Ini 2 bungkus gini tuh seharga 10.000 ya teman-teman. Saya tuh beli harganya 10.000. Saya nggak tahu di daerah teman-teman mungkin harganya bisa lebih atau lebih kurang dari ini ya. Selanjutnya ini saya aduk-aduk seperti ini ya sampai benar-benar menyatu dan gulanya larut gitu ya teman-teman. Nah setelah larut gini, setelah bisa menyatu, lanjut ini saya panaskan apinya, saya hidupkan kompornya, saya masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk gitu ya. Setelah mendidih ini saya matikan kompornya ya teman-teman. Kemudian saya masukkan jus buah naganya. Ini saya aduk-aduk seperti ini. Kemudian ini saya panaskan sebentar aja ya supaya lebih mudah aja menyatunya gitu teman-teman. Wah alhamdulillah ya, dari warnanya aja sudah cantik banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya stok buah naga bisa deh dicoba untuk bikin seperti ini ya. Ini cara baru untuk menikmati buah naga. Selanjutnya ini tinggal saya cetak gitu ya teman-teman, bebas deh terserah mau pakai cetakan apa aja gitu ya, yang penting nanti bisa dipotong-potong kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya mau saya pindah-pindahkan dulu karena memang saya nge-record videonya hanya di daerah ini ya teman-teman. Kalau di sini lagi full saya tuh bingung mau nge-record video di mana gitu ya. Selanjutnya ini saya sudah siapkan untuk keju cheddar ya teman-teman. Teman-teman bebas deh boleh pakai merek apa aja gitu ya. Ini saya kebetulan ada wine cheese dan di sini itu memang banyak ya merek ini. Kebetulan juga kemarin itu masih ada stok ya di kulkas. Jadi ini saya pakai keju sisa kemarin dan juga saya tambahkan yang baru gitu ya teman-teman. Ini total beratnya saya pakai 200 gram. Selanjutnya ini saya pakai mayones ya. Ini mayones maestro yang untuk buah itu ya teman-teman. Nah ini saya timbang sebanyak 200 gram. Oh iya, sampai sini saya lupa untuk nyapa teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan juga rezeki melimpah. Amin Allahumma amin, dan selalu bersyukur tentunya. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga teman-teman selalu ada waktu untuk menyimak kegiatan saya sehari-hari ya. Selanjutnya ini tadi saya timbang untuk susu meleknya itu sebanyak 160 gram ya teman-teman. Selanjutnya ini saya tinggal masukin gini aja ya teman-teman, jangan sampai tumpah ya, sayang gitu emang banget, karena memang saya tuh suka banget sama yang namanya mayones dan juga keju ya teman-teman. Apalagi kalau di mix kayak gini tuh enak banget, premium banget rasanya gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah semuanya masuk, ini saya pakai susu UHT ya teman-teman.
Nah ini dia teman-teman, boleh deh pakai merek apa aja. Ini saya mau pakai 1 liter ya, jadi ini saya pakai semua. Sementara ini saya masukkan hanya sebagian ya teman-teman, karena memang kapasitas blendernya itu melebihi, jadi daripada tumpah gitu ya sayang. Nah selanjutnya ini saya blender semua bahan-bahan yang sudah dicampur tadi ya teman-teman, sampai tercampur rata. Nah alhamdulillah ini sudah selesai. Selanjutnya ini saya mau tuang ke wadah yang lebih besar ya. Nuang gini aja sudah bikin saya ngiler ya teman-teman, kebayang gitu ya sama rasanya. Karena memang saya tidak menambahkan sedikit pun air ya, jadi di sini tuh full susu, keju dan juga mayones ya. Saya tambahkan SKM aja untuk pengganti gula. Jadi untuk pecinta susu, pecinta mayones dan juga pecinta keju, ini tuh cocok untuk kalian gitu ya. Kalian nggak akan pernah ada perasaan menyesal gitu ya kalau sudah bikin kayak gini. Dan ini tuh bikin kalian nggak bisa move on sama rasanya gitu ya. Jadi sengaja saya itu nge-share resep ini supaya teman-teman tuh bisa menikmati ya bersama keluarga, juga dijadikan menu takjil atau mungkin mau teman-teman jual. Nah setelah saya tuang semuanya, ini saya masukkan susunya ya teman-teman, 1 liter semuanya saya masukkan. Saya aduk-aduk supaya tercampur rata sama yang tadi gitu ya. Jadi ini tuh creamy banget teman-teman, karena memang ini bahan dasarnya milk and cheese ya. Nah selanjutnya selagi menunggu jelinya untuk mengeras, ini saya mulai untuk cuci piring alias kora-kora gitu ya, peralatan yang tadi teman-teman. Jadi nanti setelah selesai bikin dessertnya, dapurnya bersih lagi gitu ya. Kalian lagi bikin cemilan apa hari ini teman-teman? Boleh lah ya tulis di kolom komentar. Siapa tahu cemilan yang teman-teman bikin bisa menginspirasi saya gitu ya. Karena terkadang saya itu bingung mau bikin cemilan apa untuk hari-hari berikutnya gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini setelah jelinya mengeras, tinggal saya potong-potong begini aja ya teman-teman. Saya potong-potong sederhana aja. Ini saya potong kotak-kotak kecil gitu. Nah teman-teman kalau mau diserut, mau dipotong-potong model yang lain juga boleh ya, monggo silahkan, sesuai selera teman-teman semua. Seperti ini kira-kira hasilnya ya teman-teman. Selain isian jelly, saya juga punya nata de coco. Ini saya beli seharga 13.500 ya. Ini dengan berat 850 gram. Selanjutnya tinggal dipasang-pasang gini aja ya. Saya pakai sebanyak, untuk jelinya saya pakai sebanyak 3-4 sendok gitu. Selanjutnya ini pasang nata de coco dan saya siram dengan kuah creamy tadi ya teman-teman, full susu, keju dan juga mayones. Selanjutnya di atasnya saya kasih taburan keju juga ya. Tambah creamy gitu ya teman-teman. Nah cantik kan, cantik juga enak gitu ya. Ini tuh cocok banget untuk hidangan takjil ya teman-teman, untuk keluarga maupun dijual juga monggo silahkan. Nah ini untuk tutup cupnya, jika teman-teman ingin menjual ya seperti ini kira-kira tampilannya ya teman-teman. Nah untuk teman-teman bisa dikira-kira, bisa dikreasikan sendiri untuk isiannya seberapa banyak, untuk bahkan mau memodifikasi resep juga monggo silahkan ya teman-teman. Saya lanjutkan ya untuk ngisi-ngisinya sampai selesai ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan cup ukuran 10 oz ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan cup yang lain juga boleh, monggo silakan. Pasti nanti isiannya juga mengikuti cupnya gitu ya teman-teman. Nah kalau mau dijual teman-teman bisa untuk berkreasi isiannya ya. Bisa teman-teman tambah misalnya kelapa degan gitu ya, atau teman-teman tambah dengan mutiara atau sebagainya gitu. Monggo silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Nah untuk satu resep ini dengan cup ukuran 10 oz ini jadi sekitar 14 cup gitu ya teman-teman. Untuk kuah creaminya itu masih ada sisanya gitu sedikit, tapi juga kembali lagi dengan takaran yang teman-teman kasih gitu ya. Kalau saya menggunakan takaran sendok ini, untuk kuahnya 3 sendok aja, untuk jelinya 3 sendok juga, dan untuk nata de coco-nya saya kasih secukupnya aja, kira-kira 7 biji gitu ya teman-teman. Nah dengan takaran yang saya sebut tadi itu jadinya sebanyak 14 cup gitu ya teman-teman. Kalau nata de coco-nya masih ada sisa, sedangkan untuk yang lainnya ya langsung habis, saya habiskan gitu ya teman-teman. Jadi saya bagi rata gitu. Nah ini 12 cup ya, yang 2 cup sudah masuk ke dalam kulkas terlebih dahulu gitu ya teman-teman.
saat mengulang videonya dan saya dubbing, saya tuh sudah ngiler gitu ya teman-teman, kepingin ngincip lagi gitu ya. Sebenarnya masih ada ya di kulkas, cuman untuk nanti ada tamu kecil yang akan datang gitu teman-teman. Jadi ya sudah, untuk nanti tunggu tamunya datang. Nah ini sudah cantik, dan supaya tambah cantik dan juga creamy, di atasnya saya taburin parutan keju ya teman-teman. Nah ini setelah itu kemudian saya tutup ya supaya lebih mudah untuk penyimpanannya. Ini saya tutup semuanya. Nah teman-teman, kalau mau dijual ini tinggal dijual aja gitu ya, jangan lupa untuk difoto cantik, dipamerkan gitu ya teman-teman. Selain itu gunakan kata-kata premium ya, karena memang semua bahannya itu full ya, full susu dan keju, jadi benar-benar disesuaikan dengan harga di daerah teman-teman semua. Nah selanjutnya setelah ini saya simpan dalam kulkas ya teman-teman. Nah jangan pernah salfok ya sama isi kulkas saya, karena memang semua sisa-sisa seperti sisa bumbu habis jualan, sisa apapun itu saya masukkan ke dalam kulkas supaya besoknya bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi ini saya tata-tata kayak gini ya, nanti kalau sudah dingin tuh enak banget nih rasanya, itu tambah creamy gitu teman-teman, kuahnya tambah mengental gitu ya kalau dingin. Nah ini sudah saya tata-tata, saya tutup. Nah selanjutnya setelah bikin dessert, karena dapurnya sudah bersih, saya mau lanjut ke rumah tetangga saya ya teman-teman. Ini saya mau bantuin bungkusin nasi untuk acara megengan gitu ya. Nah ini dia ibu-ibunya sudah pada ngumpul, saya telat karena saya masih bikin dessert ya untuk buka puasa nanti gitu teman-teman. Nah selanjutnya setelah bungkusin nasi, ini saya mau nyiapkan untuk ibu-ibu ya yang sudah bantuin bungkusin nasi untuk nanti acara megengan, doa untuk leluhur gitu ya teman-teman. Jadi ini saya mau bagi-bagi untuk mereka karena sebagian puasa juga gitu ya teman-teman. Bagi yang berpuasa ini tuh cocok banget untuk menu berbuka puasa ya teman-teman. Selain itu untuk yang tidak berpuasa ini juga cocok untuk cemilan gitu ya. Ini tuh seger dan nikmat banget. Nah setelah maghrib alhamdulillah ini saya tuh bisa ngicip yang namanya dessert ini ya teman-teman. Saya tuh sudah nggak sabar, sudah menunggu sekian jam ya, dan ini tuh rasanya benar-benar tidak mengecewakan, sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu ya teman-teman. Ini tuh creamy banget. Nah teman-teman bisa bikin ini di rumah, nanti saya tulis ya untuk bahan-bahannya di deskripsi dan juga biaya keseluruhan saya bikin dessert ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau jual bisa teman-teman kira-kira disesuaikan dengan harga di daerah masing-masing. Ba'da Isya saya mengikuti acara rutinnya teman-teman. Ini tuh kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun untuk menyambut bulan suci Ramadan, dimana kita berdoa bersama supaya kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita maksimal melakukan ibadah dan Allah menerima ibadah kita keseluruhan di bulan suci Ramadan, serta kita mendapatkan banyak pahala di bulan yang penuh berkah. Amin Allahumma amin. Doa yang sama untuk teman-teman semua di rumah ya. Nah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menemani kegiatan saya sampai detik ini, dan juga yang sudah like dan komen-komen positif. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya ya teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.